Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia, DPC KPPI Kabupaten Sumedang, dalam kesempatan ini melaksanakan kegiatan pendidikan politik dengan materi etika berkampanye, kampanye aman dan bermartabat. Bertempat di Sekretariat DPC KPPI Sumedang, Minggu, tanggal 12 November tahun 2023. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD KPPI Provinsi Jawa Barat, Ketua DPC KPPI Kabupaten Sumedang beserta jajaran, Ketua Perempuan Parlemen Kabupaten Sumedang, Ketua Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Sumedang beserta jajaran. Saat dikonfirmasi, Ketua DPD KPPI Provinsi Jawa Barat Ratnaningsih menyampaikan bahwa kegiatan tersebut adalah salah satu kewajiban KPPI untuk dilaksanakan. Ratnaningsih menambahkan, melalui kegiatan tersebut sebagai pembekalan berupa support, pengetahuan, dukungan dan saling menguatkan kepada para pengurus dan anggota KPPI Kabupaten Sumedang khususnya yang mencalonkan sebagai calon anggota legislatif. Sementara itu, Ketua KPPI Kabupaten Sumedang, Sonia Sugian menerangkan bahwa pada kesempatan ini pihaknya melaksanakan kegiatan pendidikan politik. Pendidikan politik tersebut adalah salah satu dari program pihaknya yang sudah direncanakan. Menjelang pemilu 2024 mendatang, pihaknya sudah mempersiapkan para perempuan politik khususnya dari DPC KPPI Kabupaten Sumedang untuk menjadi calon-calon yang handal. Sonia Sugian berharap bahwa perempuan bukan hanya sebagai pelengkap akan tetapi 30% keterwakilan perempuan itu bisa benar-benar terwakili di parlemen. Maka dari itu pihaknya menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan tujuan untuk memberikan pendidikan politik dan kapasitas yang mumpuni bahwasanya mereka mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Selain itu juga perempuan bukan hanya sebagai pelengkap tetapi harus petarung dan pemenang terutama bagi para calon anggota legislatif dari pengurus KPPI Kabupaten Sumedang. Dari DPC KPPI Sumedang ya, yang memang salah satu kewajibannya bahwa setiap DPC kota kabupaten itu harus menghimpun atau mengumpulkan caleg-caleg yang ada di KPPI, terutama yang diberangkatkan oleh partai politik masing-masing, tapi mereka pengurus KPPI. Jadi disinilah kita harus bersama-sama menyamakan persepsi tadi, tahu visi misinya, kemudian juga sambil dibekali mereka itu. Jadi sudah tepat sekali ya. Kemudian saya selaku ketua KPPI, kemudian ini juga dari Kaukus Parlemen Perempuan Parlemen ya. Jadi ini juga pembekalan tuh harus diberikan kepada teman-teman KPPI, khususnya mereka-mereka caleg yang akan berangkat tadi. Sebentar lagi mereka itu akan bersaing ya, akan berjuang untuk melalui jalan terjal pemilu ini. Jadi diberikan support, berikan pengetahuan, dukungan, kemudian saling menguatkan. Saya itu penting sekali. Dan jadi kali ini tujuannya seperti itu. Ya, kegiatan hari ini adalah pendidikan politik untuk perempuan yang dilaksanakan oleh DPC KPPI Kabupaten Sumedang, di mana program Pikol ini merupakan salah satu dari program kerja DPC KPPI Sumedang yang sudah kita rencanakan bahwa menjelang pemilu 2024 mendatang kami para pengurus KPPI di mana para pengurus dan perwakilan dari partai-partai itu maju sebagai calon anggota dewan mempersiapkan bagaimana perempuan-perempuan politik khususnya dari para pengurus KPPI untuk menjadi calon-calon yang handal. Nah, yang saya harapkan adalah bahwa perempuan bukan hanya sebagai pelengkap 30% keterwakilan perempuan, tetapi perempuan bisa benar-benar terwakili 30% di parlemen. Oleh sebab itu, dari DPC KPPI Sumedang menyelenggarakan acara ini dengan tujuan ingin memberikan pendidikan dan kapasitas yang mumpuni untuk para calon anggota legislatif, bahwa mereka mempunyai kapasitas dan kapabilitas dirinya yang harus ditonjolkan. Perempuan bukan hanya sebagai pelengkap tetapi harus menjadi petarung dan pemenang, terutama para calon anggota dewan dari pengurus KPPI Kabupaten Sumedang. Ya, Bu, dalam agenda hari ini Bu ada berapa materi Bu yang disampaikan? Hari ini ada 3 pemateri. Yang pertama adalah tadi Ibu Minatilah, yang kedua adalah Ibu Ratnaningsih, Ketua KPPI Jawa Barat, yang ketiga adalah Ketua KPP atau Kaukus Perempuan Parlemen Ibu Tutuslidia, di mana beliau juga selain sebagai bendahara di KPPI, beliau juga adalah Wakil Ketua DPRD di Kabupaten Sumedang. Jadi saya rasa dari 3 pembicara ini dengan materi-materi yang bermutu gitu ya, bisa untuk melengkapi dan membekali para calon anggota dewan yang akan maju di 2024 mendatang. Masih di waktu yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Titus Diah, yang juga menjabat sebagai Ketua Perempuan Parlemen Kabupaten Sumedang dan Bendahara KPPI Kabupaten Sumedang menyampaikan bentuk apresiasinya terhadap KPPI Sumedang. Dengan adanya pembinaan tersebut menunjukkan bahwa kaum perempuan adanya semangat, jangan sampai mereka dijadikan untuk pemenuhan kuota saja akan tetapi harus punya harapan untuk bisa duduk di legislatif. Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang dari keterwakilan perempuan, dirinya memberikan support dan motivasi untuk mereka dikarenakan peluangnya itu sangat besar.
Kami mengapresiasi dengan program yang sekarang di KPPI ya, karena memang perempuan-perempuan yang tangguh ini kan memang harus maju di Pileg 2024, dan harapan saya sebagai Ketua KPP, kemudian Bendahara KPPI berharap juga bahwa kaum perempuan itu bisa memenuhi kuota yang 30 gender perempuan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini atau pembinaan ini menunjukkan bahwa kaum perempuan ada kesemangatan. Jangan sampai mereka hanya diberikan alas untuk memenuhi kuota saja, tetapi mereka harus punya harapan untuk bisa duduk di legislatif. Dan salah satunya supporting dari kami, mungkin salah satunya dari pimpinan DPRD perempuan, karena motivasi untuk mereka itu sangat besar. Dan harapan ke depan di 2024 itu kursi DPRD dari kaum perempuan itu bisa memenuhi kuota 30%. Tadi saya sengaja memberikan materi lebih ke praktisi ya, karena kalau kemarin materi dari dari Provinsi Jawa Barat, Ketua KPPI Jawa Barat itu lebih ke umum karena beliau itu kan mengakumulasi seluruh program-program. Nah, saya lebih detail lagi untuk persiapan mental, kemudian nanti untuk bagaimana menerapkan zonasi, kemudian bagaimana kita menghadapi dengan incumbent, kemudian bagaimana kita berhadapan dengan orang partai politik yang banyaknya kaum laki-laki. Nah, bagaimana strategi-strategi yang kita harus terapkan di lapangan. Harapan saya untuk dengan pelatihan ini agar ada efek ke depan, bahwa di 2024 yang awalnya perempuan-perempuan ini, ibu-ibu yang akan mencalonkan ini kan hanya sebatas untuk memenuhi kuota perempuan di dapil masing-masing. Tetapi dengan adanya pelatihan ini, saya berharap bahwa motivasi hari ini adalah motivasi untuk mereka memenangkan kursi di setiap dapil itu yang diwakili oleh kaum perempuan. Dari Sumedang, Rizky Prasetyo mengabarkan.